Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Kamar Sablon Digital. Salam berkreasi. Hari ini masih pagi sekitar jam 9 dan seperti biasa gue memulai hari ini juga lagi-lagi di toko. Alhamdulillah. Hari ini, buat kalian yang baru bergabung mungkin belum tahu. Jadi gue ini bergerak di bidang sablon-sablon digital ya. Utamanya gue lagi sering pakai mesin print DTF itu. Jadi mungkin teman-teman yang nyampe di video ini juga mungkin searching query-nya nyarinya sablon DTF gitu. Jadi ketemu video ini dan selamat datang. Jangan lupa untuk di-subscribe dan di-like dulu. Nah, hari ini kebetulan ada produksi, nggak banyak, cuma 2 kaos aja, alhamdulillah. Ini juga pesanan dari subscriber gua ya, dia pesan melalui website kreasi.id. Jadi mungkin di video ini gue mau ngasih tahu proses yang lebih detail sedikit bagaimana caranya gue memproduksi sebuah kaos menggunakan sablon DTF. Ya udah, gue bakal siapin dulu desainnya dan ikutin terus video ini sampai selesai. Yuk. Sebelum kita lanjutin videonya, kunjungi website kreasi.id yuk. Di sana kita bisa bikin mockup produk-produk yang mau kita bikin dan bisa langsung diorder secara online loh. Jadi gampangnya, di website kreasi.id kita bisa punya gambaran bakal seperti apa jadinya produk kita nanti. Ada topi, kaos, jaket, tas, dan lain sebagainya. Di website kreasi.id juga, kamu bisa beli kebutuhan sablon digital dan juga spare part mesin printer DTF seperti stick cleaner, suntikan damper, suntikan flashing, masking heat press, damper printer DTF, dan lainnya. Bahkan kamu bisa juga PO mesin printer DTF di website kreasi.id. Oh iya, setiap mendaftar di website kreasi.id atau setiap transaksi yang berhasil kamu lakukan, kamu akan mendapatkan koin. Koin tersebut bisa kamu kumpulkan dan nantinya bisa kamu gunakan untuk mendapatkan potongan harga sebesar koin yang kamu punya. Yuk, jangan lupa kunjungi website www.kreasi.id. Salam berkreasi. Oke, jadi yang pertama yang biasa gue lakukan untuk memulai proses sablon digital adalah desain. Jadi desain itu sangat krusial sekali ya. Jadi teman-teman kalau misalkan memang pengen membuka atau memulai usaha sablon, terutama sablon DTF menggunakan mesin printer seperti yang gue pakai ini, kalian wajib harus bisa desain. Kalau enggak atau kalian hanya mengandalkan desain-desain customer aja, itu namanya kalian menjadi operator mesin. Tapi kalau misalkan kalian pengen membuka usaha seperti ini dan kalian ngerjain sendiri atau bahkan berdua, tapi kepemilikan seutuhnya adalah ada di tangan kalian, kalian harus bisa desain. Kalau enggak, kalian mendingan kerja di tempat lain gitu. Jadi nggak perlu ngedesain-desain gitu ya. Oke, jadi intinya kalian harus bisa desain. Kemudian yang kedua, menentukan ukuran pada kaosnya. Jadi tidak ada ukuran desain di dalam sebuah kaos itu yang sifatnya baku. Misalkan untuk ukuran M itu gambarnya harus berapa senti lebarnya dan harus berapa senti tingginya, itu nggak ada. Kalaupun ada orang yang ngasih tahu ke gua kayak gitu, gua nggak langsung percaya gitu. Jadi gua mendingan ngukur sendiri. Apalagi kalau misalkan kayak customer gua yang mesen ini kan dia cuma ngirim gambar, bang ini di depan, bang ini di belakang, bang ini di di tangan dan segala macamnya, tanpa ngasih preview gitu, tanpa ngasih mockup. Jadi ya gue kira-kira aja gue sesuaikan, makanya gue ukur sendiri. Jadi gue nggak ada ukuran pasti gitu, karena banyak juga beberapa teman-teman di YouTube itu nanya, bang kalau misalkan kaos di ukuran ini ukurannya apa ya, atau misalkan bang kalau beberapa orang ada juga yang nanya kalau di jersey itu standarnya ukuran font berapa gitu. Nah gue nggak tahu tuh itu ada standarnya atau enggak, tapi gue selama ini selalu ngitung manual. Jadi kayak misalkan gini, ini ada yang pengen di sablon bagian belakang gitu, gue ukur. Kalau misalkan lebar pad DTF itu kalian menggunakan pad DTF-nya yang 30 cm, kasih spare 1 cm kanan 1 cm kiri. Jadi sisanya cetak efektifnya itu hanya 28 cm. Jadi artinya maksimal desain yang bisa kalian print menggunakan printer desktop seperti itu adalah 28 cm gitu. Tapi 28 cm itu udah maksimal ya. Jadi nggak bisa lebih lagi. Kalau misalkan dikurangin bisa misalkan jadi 26 gitu ya. Tapi 28 juga udah oke. Jadi kalau untuk desain belakang, gua kasih lebarnya itu maksimal 28 cm. Sedangkan ke bawahnya bisa sampai 40-an lah kurang lebih. 35 atau 40 tergantung dari desainnya. Kemudian untuk di bagian lengan sama, gua kasihnya juga di angka maksimal yaitu 28. Sebenarnya enggak. Sorry, kalau untuk yang di lengan gue lebih panjang, gue kasihnya 35. Jadi nanti desainnya itu memanjang ke bawah seperti ini. Nah kalau misalkan kalian lihat nih yang ini adalah untuk desain yang nanti di lengan.
35 cm ya. Kemudian ini 35 cm. Ini kita lagi ngebahas kaos yang ini, yang kaos lengan panjang. Itu 35 cm untuk bagian lengannya, dan untuk bagian belakangnya ini di punggungnya itu lebarnya 28, lebar maksimal. Karena ini maksimalnya 30 ya kalau petnya ya. Tapi ini gua kasihnya 28. Kemudian untuk yang kaos yang kedua adalah ini kaosnya kaos kecil ya, kaos ukuran S. Makanya untuk bagian sablon di depannya ini 28. Sama seperti bagian belakang ini 28 juga ya. Ini sebenarnya bisa lebih kecil sih, 26 juga nggak masalah, 24 atau 26 biasanya nih. Tapi gue kasih besar aja deh, karena beberapa kali dia order selalu pengen yang dimaksimalkan kayak gitu deh katanya. Nah terus yang ini nih yang gue nggak tahu nanti hasilnya kayak gimana. Ini nggak di raster karena ini filenya kecil, tapi ini putih semua. Gue pengen cetak aja dulu kayak gini, nanti lihat aja hasilnya kayak gimana. Ini bukan raster ya, jadi ini cuma cabut warna aja lah ibaratnya. Tadi ada warna hitam, gue cabut, gue sisain warna putihnya aja. Jadi sebenarnya tuh dia ya kayak gini, putih semua tuh. Nah kelihatan ya, kalau gue kasih background warna hitam baru kelihatan. Oke, nah untuk kebetulan kalau misalkan ini desainnya kan warna putih semua ya, sablonnya warna putih semua. Ini lebih enak sebenarnya. Enaknya dalam hal decrease. Decrease-nya bisa pakai 0 aja semuanya udah. Nggak usah dikasih decrease karena penggunaan decrease ini sekali lagi kalau misalkan untuk menyiasati agar tinta putihnya nggak ngintip. Tapi ini kan hanya tinta putih aja, nggak ada tinta CMYK ya. Jadi kita menggunakan decrease-nya 0 gitu. Nah, kalau udah siap kayak gini udah tinggal langkah berikutnya. Tadi dari desain, terus ngukur desain di kaosnya. Kemudian tadi gua kasih preview dikit di software Acrorip-nya. Setelah ini siap, baru kita melakukan cleaning ya. Jadi teman-teman sekali lagi perlu dipahami, langkahnya itu adalah seperti itu. Dari desain, ngukur, masuk ke Acrorip, baru mulai cleaning. Jadi kalian jangan dulu cleaning, kemudian nyiapin desainnya ya. Karena kalau misalkan kalian cleaning dulu, kemudian nozzle check hasilnya udah bagus nih. Terus kalian diemin tuh printernya, karena kalian mau melakukan desain dulu. Segala macam lah, ada ngerjain yang lain segala macam. Takutnya, sekali lagi perlu diingatkan, karakteristik dari tinta putih yang ada di sablon DTF ini, itu mudah menggumpal. Jadi takutnya pada saat nanti kalian keasikan di depan komputer ngedesain apa segala macam, tinta putihnya keburu kesumbat lagi. Bukan kesumbat, keburu kental lagi dan tidak keluar semuanya dari print head gitu. Intinya kesumbat lah gitu. Tapi bukan kesumbat dalam artian sebenarnya ya, tapi jadi lebih mengental aja gitu. Gitu ya, jadi step-stepnya seperti itu. Nah sekarang gue mau melakukan cleaning dulu. Kalian ikutin aja video ini sampai selesai ya. Oke, jadi itu tadi namanya adalah istilah gampangnya maintenance harian ya. Jadi maintenance harian itu step-stepnya pertama tabung tinta bagian luar itu dikocok sekitar 30 detik sampai 1 menit. Kemudian kita nyalakan printernya. Nah, pada saat printernya nyala, ini kan tempat cartridge atau ada yang banyak damper selang-selang ini bergerak ke tengah. Nah, pada saat bergerak ke tengah, siap-siap cabut kabel powernya. Jadi dia biar berhenti di sini. Nah, setelah berhenti, tadi seperti yang kalian lihat, gue geser dulu ke sini sedikit, kemudian dicabut damper yang warna putih dua ini. Jadi ini kan CMYK, terus tengahnya ada putih 2 ya. Nah ini damper 2 ini dicabut, kemudian disedot menggunakan sedotan damper seperti ini. Ini kalian bisa dapetin kalau mau beli bisa di website www.kreasi.id ya. Harganya satu set murah, dapat 3, 15.000 aja. Itu ukurannya beda-beda, ada yang 5 mili, 3 mili, sama yang untuk penyedot tiang nozzle. Nah, balik lagi. Jadi setelah dicabut, kemudian disedot, tintanya disedot, dimasukin ke sini, sedot lagi dari sini, masukin ke sini, sedot lagi dari sini, masukin ke sini lagi, sebanyak 3 kali untuk masing-masing tabung, masing-masing damper ini ya. Jadi fungsinya adalah agar si tinta putih ini bersirkulasi dulu. Karena seperti yang sering kali gue jelasin di video-video gue, tinta putih ini gampang banget mengendap dan itu ada semacam kayak pigmen karet lah dalam tanda kutip ya. Jadi kalau misalkan nggak dilakukan maintenance, nggak dilakukan cleaning, nggak dilakukan sedot damper mungkin ya, itu nanti bisa jadi terjadi penyumbatan di printhead. Kalau semakin lama didiamkan dan semakin parah, itu benar-benar kesumbat dan printheadnya rusak. Dan printhead adalah part paling mahal dari
kesatuan si mesin printer ini. Jadi ini harganya bisa jadi hampir 40 sampai 50%-nya dari harga print ini. Gitulah untuk print headnya sendiri ya. Makanya maintenance harian itu sangat-sangat diperlukan. Nah, setelah maintenance selesai, dipasang kembali, ini ditutup lagi tabung tinta tabung bagian luarnya, kemudian dicolok lagi dan dinyalakan. Setelah berhenti seperti ini, baru kita akan memulai melakukan cleaning. Perintah cleaningnya dari software Acrorip ini ya, tinggal diklik kanan aja bebas di mana. Kemudian di sini ada tulisan head cleaning dan kita klik aja head cleaningnya. Yes. Nah, dia akan melakukan head cleaning. Jadi head cleaning itu adalah proses memvakum atau memompa tinta di dalam print head, dibuang keluar. Ya mungkin intinya kayak gitulah, biar membuang sisa-sisa tinta dari print hari sebelumnya. Nah, ini proses cleaning ini agak lama, jadi gue bakal matiin dulu. Nanti kalau misalkan udah selesai baru gue nyalain lagi kameranya. Oke, ini cleaningnya udah selesai. Cleaning selesai itu tandanya adalah dia berhenti dan indikator warna hijau di power ini menyala ya. Kemudian kita sekarang akan melakukan nozzle check. Caranya adalah di software Acrorip-nya lagi seperti tadi, diklik kanan, kemudian pilih nozzle check. Yes. Oke, dia akan minta sambil dia melakukan proses perintah nozzle check, kita siapin pet film bekas. Ini pet film yang udah bekas ya, dan masih bagus tapi ya nggak meringkel-meringkel. Kita pakai sisi yang bagian yang licinnya, bukan yang doff-nya. Kalau ini kan doff yang kasarnya, kita pakai yang bagian licinnya, potong aja ukuran segini atau ukuran A3 juga boleh. Kemudian ntar ini gue gedein dulu, ini bekas kemarin ya. Kemudian kita masukkan ke sini, kurang besar. Setelah dimasukkan, dipasin dulu ke pojok kanan sana, dirapetin geser ke kanan. Kemudian ini dikecilin sedikit. Kemudian kita tekan modul di sini agar si padnya masuk ke dalam. Kita tekan ya. Kita lihat, oke, kita mundurin dikit. Mundurin berarti pencet yang atasnya. Baru kemudian kita nyalakan vakumnya. Ini vakumnya kemarin habis gua cabut ya, habis dibersihin. Jangan terlalu diputarnya, jangan terlalu jangan terlalu besar, cukup di angka jam 9 atau 10 aja. Kemudian ini check papernya udah nyala warna merah dan di sini udah berkedip-kedip, artinya ini udah siap di nozzle check, tinggal dipencet aja. Jangan lupa sekali lagi vakum harus nyala, karena kalau vakum nggak nyala takutnya nanti si print head ini begitu bergerak nabrak si pad ini ya, karena fungsi vakum itu kan untuk menekan si lembaran padnya ini agar tertekan ke bawah. Oke, kita lihat hasil nozzle checknya. Oke, kita lihat di sini. Untuk mengecek hasil nozzle check, yang perlu diperhatikan pertama kali adalah warna putihnya, karena warna putihnya ini yang paling bandel lah dibandingkan warna-warna yang lainnya. Nah, kalau kita lihat di sini warna putihnya udah full ya, garisnya udah ada semua. Kemudian kita bergerak ke warna CMYK yang lainnya. Ini juga udah oke, magenta udah oke, cyan udah oke, black ini ada yang putus satu, tapi sebenarnya itu nggak masalah, bisa langsung dicetak aja. Dan kebetulan juga hari ini kan gua nggak pakai tinta hitam ya, cukup warna putih aja. Dan kuningnya ini agak susah, jadi harus diterawang gini menggunakan pantulan lampu. Oke, kuningnya oke. Nah, untuk yang hitamnya sementara gua diemin dulu. Meskipun ini tulisan di bawahnya ini kan agak putus-putus ya. Nah, bisa kalian lihat, ini putus-putus gini terjadi karena bisa dilihat dari nozzle check yang warna hitamnya aja seperti itu ya, ada yang bolong dua di atas ini. Tapi itu oke, untuk saat ini gua akan langsung melakukan print aja si desain itu. Nah, nanti setelah selesai, kalau misalkan gua memang hari ini nggak ada kerjaan lagi, baru gua mengclosing kerjaan si printer ini dengan cara cleaning sekali lagi. Dan itu nanti hasilnya pasti si hitamnya bakal bagus. Jadi untuk sekarang hitamnya nggak perlu gua cleaning dulu ya, kita biarin aja gitu. Oke, kita akan langsung aja melakukan proses print ya. Oke, ini sekarang sedang melakukan proses print. Ini yang lembar pertama udah beres. Sekarang kita masuk ke desain yang kedua. Nah, sedikit informasi aja, kalau misalkan
teman-teman pakai mesin print kayak gini menggunakan yang pad roller yang kayak gini yang 100 meter. Jadi jangan sampai di sininya tegang ya. Maksudnya ininya harus dikendorin, nih, dikendorin terus biar si motor penarik padnya ini nggak terlalu berat kerjanya untuk menarik si pad ini. Karena ini kan berat banget nih. Ini 100 meter, bisa bayangin aja berapa kilo ini kan. Jadi diusahakan ini dikendorin terus agar lebih ringan kerjanya untuk si penarik padnya. Oke, ini proses printnya udah selesai. Sekarang gua mau potong aja langsung menggunakan gunting ya. Bisa dipotong pakai gunting. Bagi dua, kita taruh dulu ini di sebelah sini. Oke, biar ini dipencet yang tombol kertasnya biar dia maju ke depan. Nah, baru dipotong juga di sini. Oke, ini kita taruh sini deh. Nggak ada tempat lagi. Oke, kerja mesin printer DTF ini udah selesai. Jadi ini simulasi ya, anggaplah ini kerjanya udah selesai. Kita matiin vakumnya, kemudian kita tarik kertasnya menggunakan modul yang di sebelah sini, tarik ke atas. Nah, kalau udah mentok, stop, ditahan. Kita gulung lagi, kita gulung. Kemudian ini kita tutup biar tidak ada kotoran yang masuk ke sana dan menyumbat pergerakan si penariknya di situ. Kemudian biasanya kalau gue ini ditutupin pakai plastik gini aja biar nggak lembab lah gitu. Sebenarnya kalau mau bagus sih bikin lampu ya di sini ya. Jadi biar dia nggak lembab gitu. Karena sekarang kan apalagi musim hujan kayak gini ya. Musim hujan kayak gini, cat kayak gini rentan terhadap lembab. Jadi ya nggak tahu, nanti gue pikirin deh mungkin mau dibikin lampu atau apa. Dan ya udah, untuk sementara kita matiin dulu printernya. Kita biarkan aja kayak gini. Jadi nanti kalau misalkan sekarang kan masih jam 11 ya. Kalau misalnya nanti kira-kira sekitar jam 2 atau jam 3 ada orderan masuk, kalian mau kerjain lagi, boleh. Kalian tinggal cleaning aja, tapi nggak perlu disedot damper, nggak masalah. Jadi sedot damper itu cukup 1 hari sekali aja pada saat pagi hari. Kalau misalkan kalian jam segini udah selesai, terus siang ada orderan lagi, kalian tinggal cleaning aja. Cleaning baru mulai print gitu. Tapi kalau gue caranya nggak seperti itu. Kalau gue biasanya order itu dipadetin di pagi hari. Jadi kalau misalkan ada orderan masuk sekarang, nggak langsung gue kerjain sekarang. Jadi gue kumpulin dulu sampai nanti gue kerjain di besok pagi harinya gitu. Kalau gue sih kayak gitu. Tapi kalau dadakan-dadakan ya kayak gitu, langsung tinggal di clean aja dan langsung di print, nggak masalah juga. Nah, kemudian kita balik lagi ke sini. Proses berikutnya adalah kita akan melakukan penaburan powder lem DTF lah gitu. Jadi bentuknya itu seperti serbuk. Bentar ya, gue kecilin dulu. Mungkin ini bakal gue potong juga biar nanti yang tulisan yang sebelah kanan ini bareng dengan yang lembar yang satunya, biar matangnya lebih rata. Nah, jadi powder DTF itu seperti ini bentuknya. Ini gue taruhnya di wadah kayak gini ya. Ini dalamnya gue kasih powder DTF, lem powder DTF. Powder DTF dia fungsinya sebagai lem. Nah, ini dia bentuknya kayak gini. Bentuknya kayak gini. Kalau yang sekarang kebanyakan dia lebih soft, dia lebih halus butirannya. Kalau yang kayak kalau yang dulu lebih kasar, lebih besar-besar, makanya nanti feel pada saat disablon ke kaos dan dipegang itu lebih kaku gitu. Kalau ini enggak, ini udah halus. Oke. Nanti mungkin bakal gue masukin juga di website kreasi.id ya. Kalian bisa cek aja dulu sekarang main-main ke website www.kreasi.id. Ada beberapa item spare part, tools, dan consumable dari yang direkomendasikan oleh kreasi.id ya. Kalian bisa langsung beli aja di sana. Di sana gue tidak menyertakan merek karena gue nggak di-endorse oleh siapapun. Gue menggunakan produk-produk yang selama ini memang udah gue coba sendiri, udah gue lihat hasilnya sendiri. Beberapa udah gue cobain dan akhirnya gue bisa merekomendasikan kepada kalian produk-produk yang menurut gue bagus. Kalian bisa langsung cek aja di website www.kreasi.id. Nah, kemudian sekarang kita akan melakukan proses penepungan. Biasanya gue seperti ini, kalian bisa langsung lihat aja ya, karena dipraktekin itu lebih gampang daripada diomongin. Oke, seperti ini. Oke ya, 3 kali bolak-balik cukup. Kemudian kita seperti ini. Boleh disentil-sentil dikit juga kalau kurang yakin. Yang disentil itu di bagian yang kosong ya, yang nggak ada tintanya ya kalau bisa.
gitu ya. Jangan di bagian yang ada tintanya. Kalau yang bagian yang ada tintanya cukup diginiin juga dia turun sih sebenarnya. Jadi fungsi nyentil-nyentil itu sebenarnya untuk ngejatohin lagi powder lem DTF yang nempel-nempel di pad yang di sini nih, di bagian-bagian yang nggak ada tintanya gitu. Oke, satu udah selesai, kita taruh sini dulu. Oh ya, sambil gue nyalain dulu ovennya ya. Harusnya dipanasin dari tadi ini, soalnya dia agak lama. Kemudian yang berikutnya ini, yang lembar berikutnya. Oh ya, by the way, untuk desain yang ini, yang tadi gue bilang ini ada butiran-butiran desain-desain yang kecil-kecil kayak gini ya. Gue udah bilang itu kayaknya nggak bakal kena deh nanti pada saat di pressnya. Terus orangnya udah konfirmasi, katanya ya udah nggak apa-apa, sedapatnya aja. Kalau nggak kena semuanya juga yang titik-titiknya itu nggak apa-apa, katanya hilang. Ya udah, jadi gue cuma ngejalanin perintah aja dan kita akan lanjutkan. Kita powder lagi ya. Oke, selesai di powder maksudnya. Setelah ini kita tinggal tunggu ovennya aja panas. Setelah itu baru kita akan masak di sana, dipanggang. Jadi ini namanya mesin oven ya. Nanti setelah ovennya mencapai suhu yang diinginkan, tinggal masukin ke sini, dipanggang seperti itu. Kemudian nanti catnya ini, kemudian nanti bubuk lemnya ini bakal lumer menjadi lem di sini dan tinggal diperes ke kaos. Tapi kita tunggu ini dulu sampai panas dulu si mesin ovennya ya. Oke, jadi dalam tahap ini adalah proses meleburkan si powder DTF itu, dipanasin. Akhirnya dia akan berubah menjadi seperti lem gitu ya. Bisa dilihat di sini, kelihatan kah? Nah, ini udah lumer. Oke, ini juga udah merata, udah bagus. Dan hasilnya seperti ini udah siap, tinggal dipotong-potong aja. Kemudian nanti kita akan langsung press ke si kaos. Ini juga udah selesai. Oke ya, kita akan press. Tinggal tunggu satu lagi nih, karena tadi ini gue pisahin sedikit ya, karena itu kan panjangnya itu cuma 40, tapi dia proses pembakaran yang efektifnya itu nggak nyampe 40 cm sebenarnya, karena bagian yang paling panas tuh bagian tengah, bagian pinggir-pinggir tuh kurang terlalu merata ya kalau menurut pendapat gue pribadi untuk model oven yang kayak gini. Karena memang ini modelnya tuh ovennya bagusnya tuh untuk roll to roll, yang terus jalan terus sampai sana ke belakang gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian mau ngoven lembaran kayak gini, saran gue sih mendingan beli oven yang kayak gini nih, oven kue kayak gini. Tapi kalau misalkan kalian udah pakai ini untuk DTF, jangan dibikin lagi untuk bikin kue ya, karena itu berbahaya, ada merkurinya gitu deh, takut beracun. Nah, ini sih gue yang ukuran kecil, ini paling 12 liter lah. Kalau misalkan untuk DTF tuh ovennya biasanya ukuran 50 sampai 50 liter, 52 liter, 60 atau 64 gitu ya, kurang lebih seperti itu, biar bisa masuk lembar A3 kayak gitu. Kalau ini nggak bisa, paling ukuran A6 atau A5 mungkin masuk, kalau A3 nggak masuk di situ. Oke, jadi sekarang gua akan tunggu satu lagi itu selesai, kemudian ini gue potong-potong dulu deh, dan setelah itu kita press. Oke, tahap berikutnya setelah oven kita akan melakukan proses press. Nah, di sini suhunya adalah 160 dengan waktunya sekitar 15 sampai 20 detik. Bebas ya, bisa 15 detik, bisa 20 detik. Nah, di beberapa video, di beberapa komentar ada yang nanya, "Bang, gimana sih caranya menempatkan posisi sablon pad itu biar di tengah kaos dan posisinya seperti apa?" Jadi kalau untuk yang di tengah, gampangnya gini. Jadi misalkan ini kaos ya. Ini ada sedikit trik nih. Kemudian kita lipat dua kaosnya seperti ini ya, biar seimbang ya. Pokoknya biar seimbang
dilipat dua lah, sisi kanan ke kiri ya. Nah, oke. Setelah ini kita letakkan di bibir mesin press di pinggiran. Kemudian kita press aja sebentar, sekitar 2 sampai 3 detik. Nah, di sini fungsinya adalah agar tercipta, agar terbentuk garis tengah tuh. Bisa dilihat, kelihatan nggak ya? Di sini ada garis tengahnya jadinya kaosnya, karena proses pengepresan tadi ya. Kalau udah ya udah tinggal ditaruh aja si kaosnya. Nah, ini kan kaos garis tengahnya terbentuk tuh karena bekas lipatan tadi. Nah, itu udah pasti tengah tuh. Nah, kemudian sekarang kita akan pasang si desainnya yang depan tuh ini ya. Jadi kalau untuk desainnya, pertama seimbangin dulu bagian kanan dan kirinya. Diusahakan dipotong aja, kalau misalkan ada sisaan kayak gini dipotong ya, sisain sekitar 1 cm lah. Oke, setelah seimbang kanan dan kirinya, kita lipat 2 juga ya, kita lipat 2. Kemudian kita tekan bagian sininya, kita runcingkan biar terbentuk garis juga. Nah, ya jadinya gini, kebentuk garis, kebentuk runcingan, bekas runcingan tadi. Ya udah, kalau udah gini tinggal dipasin dengan garis yang sudah ada di kaos ini. Ini udah 100% pasti di tengah, nggak perlu diukur lagi kanan kiri berapa senti, nggak perlu. Jadi ini udah pasti tengah. Yang kita tinggal ukur adalah dari posisi kerah, jahitan paling bawah kerah ke si desain. Itu biasanya 4 jari, bisa pakai jari seperti ini. Cuma karena ini mesin pressnya model buaya gitu, jadi takut kesentuh ya. Biasanya gue pakai penggaris itu sekitaran, kalau 4 jari 7 cm ya. Itu kalian bisa sesuaikan juga. Ini bukan angka yang pasti. Kalian bisa sesuaikan dengan yang pertama ukuran kaosnya, atau juga mungkin ada request dari customer ya, kalian disesuaikan aja. Tapi biasanya gua antara 4 jari atau 7 cm. Oke ya, 7 cm bukan di plastik pad ya, tapi 7 cm di desainnya, di tulisannya. Oke, kalau udah kayak gini, nah ini biasanya gua pakai biar aman, biar dia nggak bergerak, gua pakai masking heat press. Ini sekali lagi gue jualan juga di website kreasi.id ya, kalian bisa beli aja di sana. Nah, jadi fungsinya si masking heat press ini agar si desainnya tuh nggak bergerak pada saat di press. Ya kita nggak tahu sih, mungkin buat kalian yang udah terbiasa, udah jago, nggak perlu kayak gini juga nggak apa-apa, nggak masalah, it's okay. Bisa langsung ditutup oleh sama kain teflon kemudian di press. Tapi kalau gue sih lebih seneng pakai masking heat press gini ya. Kalian bisa beli di website kreasi.id atau di tempat lain juga boleh, bebas. Nah, kemudian setelah ini biasanya gue kalau misalkan memungkinkan, gue agak tarik dikit dengan karet-karet ininya, karet merahnya gue tarik juga biar posisinya dia benar-benar ada di tengah si mesin press ini. Karena kenapa? Karena posisi tengah dari besi mesin press ini itu adalah posisi yang paling, kalau menurut gue sih paling panas dan tekanannya paling rata itu di situ gitu. Kita langsung press aja selama 20 detik pressan yang pertama ya. Kita langsung press. Oke, kita tunggu. Setelah ini kita akan press bagian belakang yang desainnya ini. Nggak tahu hasilnya nanti kayak gimana. Oke, kalau udah selesai, kita tunggu agak dingin dulu. Jangan langsung diklopekin ya, kita tunggu agak dingin. Kalau mau diklopekin, klopekin di si masking heat pressnya duluan nggak apa-apa. Tapi lebih baik sih memang sebenarnya tunggu agak dingin dulu ya. Oke, ini masking heat pressnya gue cabut duluan. Hati-hati ya kalau nyabut masking heat press masih dalam keadaan panas kayak gini, pad DTF-nya harus ditahan biar si desainnya nggak ngikut ketarik ya. Oke, jadi kalau misalkan orderan satuan gini ya mau nggak mau nunggu dinginnya di sini. Tapi kalau misalkan kalian dapat orderannya banyak, misalnya desainnya sama, terus misalkan 100 piece, ya udah kalau udah ngepres sekali selesai, taruh dulu di bawah biar dingin. Kemudian press lagi yang baru, taruh bawah lagi, dapat lagi yang baru, taruh lagi di samping atau dimanapun itu ya. Baru nanti dilepasin satu-satu, setelah dingin baru nanti dipres lagi. Jadi nggak perlu nunggu kayak gini. Nah, kita cek. Ini biasanya gue dikasih kayak gini juga ya, buat biar lebih ngebantuin cepet dingin. Oke, dan ya kita angkat. Kita klopekin nih, gue tarik deh biar kelihatan. Mudah-mudahan kelihatan ya. Nih, sebentar. Oke, kameranya takut kena mesin press nih. Lumayan panas, takut overheat. Nah, seperti ini kita akan tarik aja. Oke. Nah, setelah ini sebenarnya udah jadi. Cuma kalau biar lebih mantap lagi menempelnya dan lebih bagus lagi hasilnya, kita akan press lagi sekali lagi, waktunya sama sekitar 15 sampai 20 detik. Kita press lagi sekali lagi ya. Oke, selesai dan udah selesai. Kita lihat hasilnya di sini, di tempat yang lebih terang. Ini ya, hasilnya seperti ini.
Yang bagus itu seperti ini ya. Jadi dia tintanya itu masuk kurang lebih ke dalam si pori-pori kaosnya ini. Jadi di sini ada tekstur kaosnya yang ngangkat ke atas ya. Itu nggak masalah, itu bagus. Oke, berikutnya gue bakal lanjutin tapi nggak bakal gue videoin semuanya karena bakal lama banget. Paling gue timelapse aja. Jadi kita timelapse sekarang. Yuk. Oke, kaos yang pertama udah selesai dicetak ke kaos, sudah di press juga. Ini yang untuk bagian belakangnya. Silahkan dilihat hasilnya. Ini bukan raster ya, tapi ini cabut warna hitam aja. Oke, kemudian ini bagian depan. Tadi udah dikasih lihat ya. Dan itu ada satu kaos lagi, tapi perut sudah keroncongan. Kita akan makan dulu. Ini menu makan hari ini, siang ini. Dan menunya seperti biasa, antara sirup atau es teh manis itu paling mantep. Nanti kita lanjutin lagi setelah makan ya. Oke, jadi ini udah selesai di press dan ini gue mau ngasih lihat untuk yang titik-titik kecil ini dapat juga ternyata untuk pulau-pulaunya ya di sini. Mungkin di kamera nggak kelihatan kali ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu aja prosesnya dari mulai tadi awal ngedesain sampai ngepress, dan ini mau gue packing. Sebentar lagi abang kurirnya mau nge-pick up. Jadi kalau misalkan kalian mau mulai bisnis ini, diusahakan kalian harus belajar dulu step-stepnya, dan kalian bisa nontonin semua video-video yang ada di YouTube-nya Kamar Sablon. Dan sekali lagi kalau misalkan kalian mau mendukung channel ini, kalian bisa belanja di official store www.kreasi.id atau bisa join member di YouTube channel Kamar Sablon gitu ya. Nanti kita akan ketemu lagi insya Allah di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkreasi.